Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sobat Wali Songo TV yang saya hormati, Allah Maha Baik telah melimpahkan banyak sekali kenikmatan sehingga tahun ini, Ramadan ini, kita masih diberi kesempatan untuk menjalani amalan aktivitas. Ada nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat kemampuan dimampukan untuk melakukan banyak amalan. Qiraatul Quran, amalan puasa itu sendiri, juga amalan-amalan yang lain. Salawat serta salam senantiasa kita persembahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berharap merindukan syafaat Nabi Muhammad. Semoga dari hari ke hari, dari kegiatan ke kegiatan, menjadi bagian kita dalam memantaskan diri, berharap dan merindukan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah era modern saat ini, di tengah ukuran kesuksesan, kehebatan, dan kekuatan adalah harta dan tahta, sehingga orang dinilai hebat adalah orang yang memiliki harta yang banyak, yang kaya raya. Juga orang dinilai hebat jika memiliki tahta atau jabatan yang tinggi. Sementara di sisi yang lain, kita tahu dari peristiwa yang kita ikuti di media sosial atau bahkan di lingkungan kita, berapa banyak orang yang memiliki jabatan tinggi malah banyak melakukan korupsi. Sobat Wali Songo TV yang saya hormati, kembali kepada yang dimaktubkan dalam Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita berharap dari amalan-amalan Ramadan ini mempunyai goals, kita termasuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang hebat yang berusaha kuat untuk mencapai derajat atau status la'alakum tattaqun. Semoga digolongkan menjadi pribadi, menjadi masuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Yang pertama adalah Imam Syafi'i dalam kitab Manaqib li Syafi'i lil Baihaqi beliau menyampaikan yang pertama adalah kitmanul faqri hatta yadunan nas an ifatika annaka ghaniyun. Adalah dia yang mampu menyembunyikan kefakirannya, kemelaratannya, sampai orang-orang atau sampai manusia menganggapnya bahwa dia orang yang berkecukupan, bahwa dia orang kaya. Tentu hal ini bukan hal yang mudah di tengah era hari ini. Orang banyak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma tatanan masyarakat untuk meminta, untuk merendahkan kehormatannya hanya untuk harta. Nah, di sini bahwa dalam pandangan Imam Syafi'i, orang hebat, orang kuat adalah justru orang yang mampu menyembunyikan kemiskinannya sampai orang nggak tahu
dia itu miskin. Orang taunya dia adalah berkecukupan. Baik, itu yang pertama. Berikutnya adalah yang kedua, kitmanul ghadab hatta yadunan nas annaka rodin. Adalah orang yang mampu menyembunyikan kemarahannya sampai orang-orang mengiranya dia itu ridho. Nah, di sini peran puasa menjadi sangat strategis untuk akhirnya menahan amarah. Karena sejatinya puasa tidak hanya puasa lapar dan dahaga, tapi juga puasa menahan hawa nafsu, termasuk puasa untuk tidak marah. Sejatinya akhirnya orang menjadi hebat, orang menjadi kuat karena dia mampu menahan amarahnya. Dan sampai orang memahaminya, menilainya dia itu ridho atau dia baik-baik saja, tidak menampakkan kemarahan. Baik dengan kata-kata, juga ekspresi wajah, juga bahasa tubuh. Iya, sampai orang-orang atau manusia menganggapnya bahwa dia itu ridho. Dan Sobat Wali Songo TV, yang ketiga atau yang terakhir adalah kitmanu syiddah hatta yadunan nas annaka mun'im. Adalah pribadi atau orang yang mampu menyembunyikan kesedihannya, kesulitannya, problem hidupnya, sampai orang itu mengira bahwa dia itu senang-senang saja. Nah, di sini tentu juga lebih-lebih tantangan luar biasa untuk mampu menahan, mampu menyembunyikan kesulitan yang dihadapi, problem hidup yang dihadapi di hadapan manusia. Karena akhirnya manusia atau orang lain menganggapnya bahwa dia itu dalam kesenangan, padahal sejatinya dalam kondisi sebaliknya. Nah, tiga pribadi ini hanya bermodus atau hanya berharap untuk kepada Allah saja, sehingga manusia dinilai tidak bisa disejajarkan dengan manusia, tidak bisa disejajarkan dengan Allah, sehingga begitu bulatnya Allah dalam pandangan orang hebat ini, tidak mempedulikan, tidak menggubris orang, sehingga ya orang pahamnya, menilainya dia baik-baik saja. Sahabat Wali Songo TV yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan terbaik kita. Karena Ramadan depan belum tentu Allah beri kita kesempatan. Mohon maaf untuk semua khilaf. Kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.